Kami menggunakan judul membangun Ya. citra positif melalui buzzer. Ya. Karena kita tahu kan dunia buzzer kan. Ya. Nah, apalagi kalau urusan politik, banyak citra negatif terkait dengan buzzer. Jadi sebetulnya bedanya Raja Komen ini dengan bot apa? Nah, Ada success story-nya, misalkan dari satu produk yang baru yang belum dikenal, kemudian katakanlah produk skincare. ya. Lalu kemudian karena pengaruh jasa Raja Komen ini, kemudian produknya menjadi naik. Itu banyak sekali, malahan ada artis atau influencer, Artis. dia yang sedang di-endorse ya, Mhm. dikasih 200 komen, malah jadi 2000 komen dapatnya, terpancing. Jadi kepancing, oh langsung 2000 komen nanya. Jadi ikutan nanya, ini berapa harganya, ini jadi berapanya. Sampai dia telepon ke saya, terima kasih, saya dikontrak oleh produk itu 6 bulan katanya. Seingat Bapak, dari sekian ribu orang yang pernah ditransfer oleh Raja Komen, yang paling besar berapa? 9 juta. 9 juta? Sebulan gitu. Mungkin dia paling rajin kali itu ya. Gitu, wih, hebat banget nih dia. Biasanya kan ratusan ribu, 500 ribu, maksimal 1 juta, 2 juta. Ini 9 juta. 9 juta di Sekarang Raja Komen. jumlah komentator di Raja Komen itu 100 ribu lebih. 100 ribu lebih. 100 ribu lebih ya. Itu belum pernah ketemu. Mereka pasti yakin. Dalam hati saya mereka yakin mendoakan. Karena mereka tiap bulan dapat duit. Jadi pemirsa, kalau di antara 104 ribu subscriber Raja Komen adalah Anda. Ini nih orang yang suka mentransfer Anda secara tidak langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih tetap menonton channel Turning Point bersama saya Deddy Priyadi. Tamu kita kali ini adalah tamu yang juga unik dari sisi profesi, karena secara pendidikan sebetulnya beliau adalah seorang sarjana sipil dari Universitas Parahyangan. Lalu kemudian perjalanan hidup kemudian mengantarkan beliau sekarang menjadi dosen di salah satu universitas swasta di Kota Bandung. Tapi di luar itu ada hal yang menarik dari perjalanan karirnya, yaitu bagaimana Pak Tonton Taufik Rahman, tamu kita kali ini, membangun kerajaan Raja Komen, yaitu sebuah sistem yang mungkin kita mengenal sebagai buzzer dalam dunia medsos, tetapi bercitrakan positif karena bukan bot, tetapi katanya, menurut pengakuan beliau, ini adalah orang asli. Artinya, buzzer ini memang buzzer yang digerakkan untuk sebuah kegiatan positif, apakah itu untuk menaikkan citra positif sebuah produk, ataupun menggolkan seorang kandidat mencapai sebuah posisi kekuasaan. Terima kasih Pak Haji Tonton Taufik Rahman, Iya. Dr. Tonton Taufik Rahman, STMBA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deddy. Apa, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Dalam Turning Point itu biasanya kita membahas 3 hal. Pertama tentang life experience, pengalaman hidup Bapak dari mungkin sejak kecil sampai mengarah ke dunia profesional sekarang. Yang kedua, kita membahas tentang profesional. Jadi profesi Bapak apa yang unik yang bisa dibicarakan di sini, dibincangkan dengan para pemirsa. Dan yang ketiga, kita membahas tentang momen ketika Bapak itu menghadapi situasi sulit. Tidak semua orang itu mengalami hidup yang enak, yang selalu tanpa masalah. Sebagian besar orang pasti mengalami permasalahan. Dan dalam Turning Point kita membicarakan hal itu. Terima kasih Pak Tonton sudah hadir bersama kami. Saya ingin membahas beberapa hal tentang sisi kehidupan Bapak sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Raja Komen yang kata orang memang komen buzzer positif ya. Oke, saya baca dari CV yang Bapak kirim kepada saya, Bapak itu
S1-nya di bidang teknik sipil. Iya, Betul, Pak? betul. Saya Dari mana, Pak? teknik sipil Universitas Parahyangan. Oh, di Universitas Parahyangan, jadi kota Bandung ya. Iya. Tapi Bapak sendiri orang Bandung atau bukan? Saya tinggal di Cirebon dari kecil, lahir di Ranca Ekek, tapi langsung di Cirebon sampai SMA, kemudian kuliah di Bandung. Kuliah di Bandung. Orang Sunda tapi lamanya di Cirebon. Jadi sebetulnya lahirnya di Ranca Ekek di Bandung, Iya, tapi besar di sana. di Cirebon. Jadi udah bisa bahasa Cirebonan juga ya. Ngerti, bisa sedikit-sedikit. Setelah Bapak sekolah S1, apakah Bapak pernah katakanlah memanfaatkan ilmu teknik sipilnya untuk kegiatan bisnis atau profesional? Kan kalau teknik sipil itu bagaimana membuat struktur itu seimbang, kuat, Betul. ya. Dan itu kalau perhitungan tuh harus 0 sama dengan 0. Kalau ujian cukup satu soal. Kalau akhirnya tidak 0 sama dengan 0, salah. Nah, cuma gampang. Nah, itu trial and error-nya banyak. Betul. Berkali-kali akhir nggak benar, naik lagi ke atas. Nah, trial and error ini bisa diterapkan di dunia kehidupan. Apalagi untuk bisnis, ya. Trial and error itu bisa coba ini terus, apalagi masih di bawah 30 tahun ya, itu harus coba terus sampai kita tuh di mana keahliannya. Betul. Sukanya di mana, yang kira-kira daya endurance-nya itu lama. Betul. Kalau misalnya kita lagi jatuh pun cepat bangkit lagi dan mengejar terus. Kan kalau misalnya tidak suka ataupun ya kurang semangat, sekali jatuh langsung mundur. Betul. Nah, itu saya dari SMP SMP kelas 1 ingat oleh orang tua dikursusin bahasa basic, bukan Q basic, itu komputer, iya, betul. dasar banget zaman itu. Nah, dari situ belajar bagaimana membuat perencanaan flowchart, bagaimana membuat sebuah sistem. Nah, itu dari situ jadi ini gini ngatur-ngatur tuh, jadi ada beda gitu. Komputer dan kehidupan tuh beda. Jadi harus gini. Jadi tahu, jadi bisa saya dulu bisa bikin program game sulap gitu, pakai bahasa basic sederhana. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya setelah lulus S1 Bapak sebenarnya lebih menjadi entrepreneur. Iya, dari S1 saya langsung, karena terkenal besar dan ngelihat contoh yang banyak di Cirebon, bahwa pengusaha itu pada saat 98 itu banyak yang bangkrut, tapi di Cirebon banyak mobil mewah berseliweran, banyak rumah dibangun besar-besar malahan. Pada saat krisis seperti itu? Pada saat krisis moneter tahun 98, di Bandung sepi, tutup kan malahan, di Jakarta di mana-mana kota, tapi di Cirebon malahan banyaknya mobil build up. Jadi langsung jadi ini kenapa nih? Diimpor dari luar negeri ya? Kenapa nih kok maju-maju? Saya cek ternyata mereka penghasilnya dolar. Sebagai eksportir. Rotan, kayu, batik dan lain-lain di produk Cirebon. Iya. Dari situ saya memutuskan, saya coba nih mau ekspor emping. Emping ternyata ada kendala di desa Tuk-Tuk di Cirebon. Kemudian slipper sandal buat hotel. Wah, ternyata busana murah banget. Ya, dibuat, kemudian difotoin, dilaporin. Responnya sedikit sedunia. Ya. Kemudian ke tas masih gagal. Ke kasur, kapuk, di sana banyak kapuk. Saya pikir kalau kapuk bisa diekspor ke Afrika gitu. Ternyata susah juga. Akhirnya saya coba banyak toko kecil yang jualan kursi rotan. Saya coba foto pakai digital kamera, kan dulu handphone dan kamera kan pisah. Betul. Nah, pakai digital kamera foto-foto, kemudian dipindahin ke komputer, kemudian dibuat website. Dulu saya buat sendiri website, publish. Kemudian dari publish itu promosikan ke trade board, trade lead di luar negeri, yang banyak yang ada trade yang luar negeri, saya masukin, daftarin website saya, banyak yang ada yang nyangkut. Nah, dari situ awalnya, jadi saya suka ke internet marketing. Nah, dari situ saya kemana-mana saya jadi
bikin tryout, bikin Raja Backlink untuk mengumpulkan blogger. Sekarang ada 22.000 blog yang terdaftar di Raja Backlink. Raja Komen salah satunya sekarang 100.000 lebih orang yang daftar untuk mencari penghasilan, dan rekor tertingginya per bulan itu jumlahnya besar. Untuk mereka yang dibagi sempat sampai 1.600 orang. Awal bulan saya kirim uang ke 1.600 orang. Totalnya berapa kira-kira? Itu iya. Jadi karena mereka ternyata eksportir rotan. Iya. Gitu pas. Kemudian saya kan lihat di TV ada tulisan 85% buyer datang dari search engine. Kemudian itu ilmunya namanya ilmu SEO, search engine optimization. Makanya itu belajar itu terus bagaimana menang di Google. Nah itu dari situ semua produk bisa, yang penting menang di Google, karena Google dan sosmed itu berbeda. Kalau Google itu search engine itu kita dicari orang, kita iklan dicari orang. Kalau sosmed kita iklan untuk mendapatkan awareness, orang tahu saya ada di sini. Padahal mereka belum tentu beli, tapi nih, nah kalau pas kebetulan dianya suka, beli. Nah gitu. Itu perbedaannya. Iya, tadi kalau Google orang mencari kita. Iya. Tapi kalau sosmed itu memang kita mencari orang yang sesuai dengan frekuensi yang kita miliki. Inginkan ya seperti itu. Oke. Jadi tadi kan Bapak awali karir dari dunia internet marketing, lalu kemudian mengekspor juga produk. Ekspor juga lama, saya jadi eksportir 12 tahun saya. 12 tahun yang Ratan Line itu? Iya, sampai punya pabrik 10.000 meter persegi, kemudian sampai bisa mendapatkan penghargaan Primaniarta Award waktu itu. Apa itu? Primaniarta Award itu piala untuk eksportir kebanggaan bangsa. Kelasnya dibagi-bagi, dulu kelas UKM saya. Kelas UKM itu di kelas di bawah. Waktu itu Pak Presiden langsung ya? Langsung. Presiden siapa boleh tahu? SBY. Oh, Pak SBY yang menyampaikannya. Ya. Luar biasa tamu kita kali ini. Lalu setelah karir itu Bapak juga tetap sekolah ya? Ngambil lanjutkan sekolah di ITB, ambil MBA. Iya, dari Cirebon di pulang pergi itu saya. Pulang pergi ya. Dan sekarang terakhir menjadi dosen. Iya. Dosen di Al-Ma'sum University ya. Ternyata jiwa saya lebih suka ngajarin. Jadi dosen itu pas untuk saya, ngajarin orang dengan sabar. Karena setiap platform baru yang saya buat itu butuh kesabaran untuk ngajarin orang dulu. Ya, seperti Raja Backlink, Raja Komen dan lain-lain itu butuh ngajarin orang untuk mengerti. Kalau kita yang tidak sabar untuk ngasih tahu nih cara sebagai komentator begini, cara sebagai approval begini, wah itu kalau nggak sabar susah. Menjelaskan ke orang supaya untuk mengerti itu tuh kalau jiwanya bukan jiwa pendidik, sulit. Betul. Nah, gitu. Jadi yakin pada itu jiwanya jiwa pendidik. Ya. Kalau selama menjelaskan sebuah produknya Pak Edi ya, itu kan butuh kesabaran untuk menjelaskan sampai mengerti. Betul. Kan nggak bisa kita tiba-tiba pingin diem ngerti, kan nggak bisa. Jadi harus menjelaskan dengan langkah 1, langkah 2, langkah 3, balik lagi langkah 2. Kan nggak mungkin kalau yang 1 kan terus gitu, terus 4, balik lagi ke 3, terus sampai ngerti. Nah, jadi kalau saya mengaku saya sebagai dosen, tapi kegiatan hobi saya sebagai internet marketer. Jadi profesinya dosen sekarang, tapi hobinya internet marketer. Bagaimana menaikkan tadi citra positif sebuah produk. Dan itu menurut riset, kenapa saya buat Raja Komen, saya riset juga ke ada web-web di Jerman ya. Wah ternyata bisa juga nih diduplikasi di Indonesia. Kan seperti Tokopedia menduplikasi Amazon waktu zaman dulu. Langsung maju ya. Iya, betul. Kemudian Uber diduplikasi sama Gojek di Indonesia sukses. Nah, saya coba cari-cari informasi, lihat ternyata di Jerman ada yang sesuatu yang dibayar melakukan sesuatu di sosmed. Saya kerjakan juga buat di sini ya.
Ternyata berhasil. Dengan harga yang berbeda, berhasil gitu. Raja komen itu, Pak. Oke. Disuruh like, disuruh komen, download, suruh posting, disuruh bikin video, misalnya dia punya cabangnya banyak, kopi, atau pingin diliatin di tempat wisatanya, misalnya di gedung yang di Padang ya, misalnya gedung model Padang gitu ya. Kopi nih, lihat ini saya orang Padang minum kopi ini, kemudian posting di sosmednya sambil hashtag atau mention ke akunnya bisa. Jadi nyuruh bisa. Oke. Sekarang kita fokus ke Raja Komennya. Ya. Jadi kami menggunakan judul membangun citra positif melalui buzzer. Ya. Karena kita tahu kan dunia buzzer kan. Ya. Nah, apalagi kalau urusan politik. Banyak citra negatif terkait dengan buzzer. Jadi sebetulnya bedanya Raja Komen ini dengan bot apa? Pertama awalnya secara riset 23% orang itu terpengaruh dengan komentar di sosmed. Ada risetnya. Nah dari situ dan 30-an, yang nomor satunya 30-an, nomor 2-nya komentar di sosmed. Berarti ada pengaruh. 23% orang itu terpengaruh dengan komentar di sosmed orang lain ya. Jadi misalnya dan saya tidak menerima permintaan negatif. Misalnya ini tolong negatifin ini, enggak. Saya hanya black campaign nggak boleh berarti. Nggak boleh. Jadi yang punya produk misalnya pingin diiklankan di komen atau di like atau di share sebanyak-banyaknya dengan berita positif. Misalnya dia ngiklan di sosmed, di Facebook, IG, lebih baik dikasih komen dulu. Ya 10 atau 20 yang komennya positif. Misalnya produknya bagus, saya pernah pakai, terus skincare misalkan. Skincare kan gitu kan. Kan nggak bisa tuh iklan di platform sosmed yang sebelum dan setelah. Betul. Ya itu nggak boleh kan. Hanya di saya boleh nulis komen itu kemudian diiklankan, hasilnya bagus. Karena pas ngeliat komennya, wih komennya bagus nih. Jadi pas diiklankan lagi, wah ini ada yang udah pernah pakai, udah terbukti ini saya gini. Nah, itu ada success story-nya, misalkan dari satu produk yang baru yang belum dikenal, kemudian katakanlah produk skincare. Lalu kemudian karena pengaruh jasa Raja Komen ini, kemudian produknya menjadi naik. Itu banyak sekali, malahan ada artis atau influencer. Dia yang sedang di-endorse ya. Dikasih 200 komen, malah jadi 2000 komen. Dapatnya, terpancing. Jadi kepancing, langsung 2000 komen nanya. Jadi ikutan nanya, ini berapa harganya? Ini jadi berapanya? Sampai dia telepon ke saya, terima kasih. Saya dikontrak oleh produk itu 6 bulan katanya. Gara-gara komentar Raja Komen. Dia pesen langsung 200, jadi meyakinkan, langsung ngikutin semuanya. Komentar, mungkin penjualan dia juga naik. Nah itu langsung telepon. Padahal nggak pernah ketemu. Iya. Bapak sendiri pernah ketemu dengan para komentator di Raja Komen? Jumlah komentator di Raja Komen itu 100.000 lebih. 100.000 lebih. Ya. Itu belum pernah ketemu. Mereka pasti yakin, dalam hati saya mereka yakin mendoakan. Karena mereka tiap bulan dapat duit. Gitu. Dapat duit, apalagi waktu kemarin, waktu Pilpres. Ya. Wah itu mungkin ramai sekali, itu senang sekali. Komennya. Dari mulai yang level daerah sampai ke level pusat. Itu dari Aceh sampai Papua. Semua mendapatkan rezeki. Jadi pemirsa, kalau di antara 104.000 subscriber Raja Komen adalah Anda. Ini nih orang yang suka mentransfer Anda secara tidak langsung. Ya, oke. Jadi Raja Komen itu tadi bedanya dengan bot itu pada sisi bahwa ini ada manusia, betul ya? Betul, ini yang daftar manusia karena diperiksa dulu akun-akun sosmednya. Misalnya dia punya IG, diperiksa dulu postingannya berapa, followernya berapa, dan kelebihannya dibandingkan dengan bot ya. Kalau bot dia sebuah produk pesen bot ya, misalnya 100 komen mirip semua dan sama semua, nggak bisa diatur. Misalnya komen positif nggak bisa, komen positif tentang produk saya tanya-tanya, nggak bisa, kan robot. Paling tanya harga, nanti semua tanya harga. Nah kalau ini bisa
tanya-tanya tentang produk kami, ada yang tanya warna, harga, ukuran, bebas, jadi masing-masing. Gitu. Jadi orang yang menerima catatannya dia harus menyesuaikan dengan permintaan dari advertiser, kan? Ya sesuai, kemudian di capture laporan, kalau oke nanti dibayar. Jadi beda. Iya, karena pikiran orang mungkin berbeda ya. 10 komen hasilnya tulisannya pasti beda. Apakah ada ethics misalkan di Raja Komen, kalau kamu sudah komen A, jangan sama persis dengan yang lain? Oh, nggak bisa sama. Karena gini, sistemnya gini. Jadi di dashboard komentator dan advertiser itu beda. Misal di sini pesan 10 atau 100 komennya, itu dipastikan di komentator 100 komen akun yang berbeda. Dan itu 500 komen, itu 3 menit habis tiketnya. Jadi ini nularin tiket, 500 komen misalnya, atau 500 share, atau 500 like, masuk daftar, terus kemudian di-approve oleh tim approval kami. Oh ini baik, bukan menjelekkan, approve, langsung pindah ke daftar komentator, itu langsung hitungan detik, habis tiketnya. Jadi yang pesan 100 dapat 100, pesan 500 dapat 500. Jadi nggak. Dan yang 500 itu nanti dapat perintah masing-masing. Dapat keuntungan finansial. Iya. Gitu. Jadi tiap orang itu melihat, oh orderannya cuma 1. Nggak bisa orderannya ada 2, 3, nggak bisa. Oh, I see. Jadi ada proses seleksi juga dari manajemen untuk bisa, katakanlah orang berkomentar hal yang positif tapi tidak duplikasi. Oke. Kalau di bisnis ini, Raja Komen tuh punya kompetitor tidak, Pak? Kompetitornya itu bot. Yang jualan bot. Yang jualan bot pun mereka murah banget kan? Betul. Sistem bot. Gitu. Dan nggak bisa hasilnya sama dengan yang Raja Komen. Komen 100, jangankan komen 100, komen 10 aja, dia nggak bisa beda-beda. Keren banget semuanya. Sangat bagus semua. Nggak bisa bervariasi. Kalau Raja Komen pasti ada variasinya karena orangnya berbeda-beda. Oke. Selama ini ketika Bapak katakanlah udah berapa tahun Raja Komen sampai sekarang? Itu 4 tahun. 4 tahun terakhir. Dalam 4 tahun terakhir Bapak berbisnis sebagai buzzer positif di Raja Komen. Apakah pernah mendapatkan komplain dari katakanlah produk atau katakanlah dari pabrikan atau apapun terkait dengan katakanlah perilaku para komentator Bapak? Oh, ada aja sih. Ada aja yang komentar, tapi begini, kalau tidak sesuai oleh tim approval kami ditolak. Nah, misalnya disuruh komen tentang baju, ya, malahan dia komen tentang celana, itu ditolak. Nah, nggak boleh kan, itu batal gitu. Misalnya suruh mendukung ini, dia tetap mendukung yang lain. Batal, nggak dibayar, tapi dia udah dapat komen banyak. Ada ya, misalkan gitu. Katakanlah dulu perintahnya mendukung 07, ternyata dia malahan mendukungnya itu 08. Waduh. Itu disuruh itu malah. Itu jadi pastinya Bapak backfire ke Bapak kan, misalkan orang jadi komplain, jadi orang yang sebenarnya enggak. Laporannya tetap yang betul. Kan diperiksa lagi kan. Diperiksa. Jadi yang advertiser nggak bakal tahu. Ini dibatalin, mereka tiketnya balik lagi ke dashboard, diambil, lihat perintahnya, kalau betul. Jadi yang masuk ke advertiser yang sudah betul. Gitu. Menarik, luar biasa Pak ini. Jadi belum sampai ada orang yang ngontrol katakanlah karena komen negatif yang dilakukan oleh buzzer. Tidak menerima, ada juga permintaan sih yang lucu ya. Ada permintaan itu. Minta komen negatif ke ini gitu. Waduh ini kalau saya lolosin bakal ribut dunia. Betul. Nanti ini boleh ribut ini, wah saya batal, ditolak aja, nggak boleh. Belum. Jadi ditolak. Ada proses seleksi. Ada, pokoknya sebelum pekerjaan itu dijalankan masuk ke dashboardnya komentator, diterima atau ditolak. Jadi Bapak merasa atau berusaha untuk membentengi dunia bisnis Bapak itu dengan etik lah ya. Bahaya itu kalau misalnya bahaya banget negatif. Wah, semua produk bisa saling menjelekkan nantinya. Betul. Selain skincare, produk apa lagi yang sudah Bapak endorse? Herbal. Ya, karena skincare herbal itu kan sulit ngiklan di platform sosmed, kan susah tuh. Oh, begitu. Jadi harus ada trik-triknya lah biar tidak kelihatan merubah dari ini ke jadi ini. Skincare herbal.
ini juga apa? Otomotif. Otomotif juga? Ada mobil. Mobil. Merek terkenal. Merek terkenal? Gitu. Kemudian elektronik juga ada. Tuh, mobil merek terkenal sampai ke Raja Komen juga? Iya. Nah, kenapa? Mungkin ini dari pihak ketiga, dari agensi. Ya, gitu. Jadi setiap dia posting, dikasih komen. Itu merek terkenal. Kemudian ada ini apa, di peralatan dapur juga ada. Itu merek terkenal juga. Peralatan dapur ya. Iya. Yang paling banyak komen tuh laki-laki atau perempuan sih, Pak? Oh, itu banyaknya laki-laki sih. Laki-laki. Ya, laki-laki. Tapi, mereka menjadikan ini sebagai profesi ya, atau apa? Nah, itu tuh yang jadi profesi itu rata-rata banyak juga yang tinggal di apa, rumah yatim, yang disabilitas, begitu kan, karena mungkin kegiatannya sedikit, jadi dia bagian yang cari duit di situ. Gitu kan, pernah ada juga yang apa, ya terima kasih di rumah ini sekarang ada penghasilan, gitu. Oh ya, alhamdulillah kalau gitu bermanfaat. Ya alhamdulillah. Gitu. Seingat Bapak, dari sekian ribu orang yang pernah ditransfer oleh Raja Komen, yang paling besar berapa? 9 juta. 9 juta? 9 juta. Mungkin dia paling rajin kali itu ya. Wih, hebat banget nih dia. Biasanya kan ratusan ribu, 500 ribu, maksimal 1 juta, 2 juta. Ini 9 juta. 9 juta? Itu berapa komen kemungkinan? Waduh, banyak banget itu. Cuman ya standby terus, kan ada notifnya, ting langsung ngerjain, ting dapat langsung rebutan kan, mungkin langsung ngerjain terus. Sampai 9 juta ya? Iya. Oh, luar biasa. Yang kira-kira kalau dirata-ratakan berapa mereka dapat dari sekian berapa? 104.000 orang itu. Jadi 1 juta, ya di atas, di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta ya? Di bawah 1 juta, luar biasa. Ini kayaknya bisa seperti Bapak seperti punya pabrik. Iya. yang mentransfer kegiatan ini. Menghidupi banyak orang. Menghidupi banyak orang. Saya juga nggak nyangka sih sampai waktu kemarin bisa mentransfer 1.800 orang. Ke 1.800 orang. Bulan kapan sih Pak? Bulan kemarin. Bulan lalu. Nah, gitu. itu kalau saya nggak sistemnya manual, itu mungkin sebulan nggak selesai. Gitu. Sistemnya untuk ada aplikasi yang bisa saya enter langsung selesai, kirim semua. Cuman saya ada bayar sisihnya, ada biaya, tapi itu membuat cepat. Betul. Jadi kira-kira di bulan Februari Bapak mentransfer kepada 1.800 orang. Iya, itu banyak banget. Banyak banget. Luar biasa ini Raja Komen. Tapi itu momentum yang jarang, yang biasa hanya bulan Desember sampai Februari. Sebelumnya Desember rendah, ya nggak sampai segitu. Iya. Kemarin pada saat politik ramai juga Pak. Oh itu ramai, semua campur itu, politik, produk, jasa segala macam, wah itu campur. Dari seluruh Indonesia, caleg-caleg, DPD, apa semua. Gitu. Melihat aja sih, melihat aja. Iya, luar biasa. Jadi kan tadi kelebihan dari Raja Komen dibandingkan yang lain dalam membangun citra itu dia menggunakan human. Iya. Jadi asli manusia. Jadi efeknya itu kalau bukan bot ya, kalau human asli, orang asli, dia komen atau like ataupun share cuman 100 orang, view-nya naik. View-nya naiknya bukan 100, bisa 300, bisa 500. Beda bisa 2.000 aja bisa jadi 200. Karena yang komen sendiri dia mungkin punya followers. Iya. Beda dengan bot. Kalau bot pesannya 500 like ataupun komen yang sama semua, hanya 500 yang lihat view-nya, nggak loncat. Betul. Nggak loncat. Kali ini kan karena bot bukan yang asli sih, kan orang kan udah punya followernya juga. Jadi pas komen itu dia ke bawah juga. Untuk orang-orang yang mendaftar, apakah awalnya diberikan training, Pak? Ada video aja. Tutorial. Ada etiknya di situ seperti apa? Ada di situ juga. Harus berkomentar positif dan sebagainya. Oke. Ya. Ini kan orangnya udah banyak banget, Pak ya? Iya. Sampai ratusan ribu orang terdaftar. Jadi sebenarnya Bapak udah bisa bikin partai politik mungkin. Nah, di momentum
Ramadan, biasanya produk-produk seperti apa yang menjadi klien Bapak? Kalau Ramadan itu advertisernya menurun. Oh, menurun. Yang pasang iklannya menurun. Kenapa itu kira-kira? Waduh, kurang tahu tuh ya. Biasanya mungkin konsentrasi ke ibadah gitu ya. Betul. Jualannya juga Betul. kurang maksimal. Nanti Syawal langsung loncat lagi. Syawal loncat lagi, di Ramadan mungkin istirahat dulu ya. Kalau Ramadan cuma fashion dan makanan, yang lainnya menurun. Betul, iya. Ada produk lain nih, seingat Bapak yang dulu pernah booming karena jasa Raja Komen? Influencer itu yang artis yang sering masuk TV juga tetap pakai itu bagus, gitu, senang. Jadi influencer itu pakai juga. Iya. Mereka dapat uang dari katakanlah dari produk yang menjadi dia bintang iklannya. Tapi mereka juga membayar Raja Komen untuk memberikan komen positif di sosial medianya. Tapi hasilnya bagus. Bukan jadi jelek. Bukan ada yang menggunakan buzzer jadi kurang bagus. Ini jadi positif. Malah jadi view-nya naik. Produknya banyak dilihat. Jadi view-nya jadi naik. Drastis. Saya baru tahu. Berita influencer tuh menggunakan buzzer untuk mempengaruhi mempengaruhi pengikut. 23% orang itu terpengaruh dengan komen orang lain. Iya, menarik. Bapak melihat bahwa profesi ini mungkin bisa dijadikan, mungkin dieliminasi oleh AI tidak? Nah, itu dia ya. Bisa jadi sih ya, karena sekarang itu AI itu bisa mereplay postingan. Oh gitu. Mereplay postingan, misalnya ada yang terus di-replay sama dia, dijawab, waduh, saya baru tahu tuh waktu kemarin lihat, tapi saya belum mengerti teknologi itu. Cuman melihat orang lain, saya punya sistem begini, bisa punya akun posting sendiri, dan kalau ada yang reply, di-replay lagi sama dia bisa. Wih, hebat. Bisa jadi, tapi belum terbayang oleh Bapak ya. Karena faktanya profesi ini itu menghidupi banyak orang ya, ribuan orang di bawah Raja Komen. Menarik sekali Pak. Iya. Pada masa-masa seperti katakanlah bulan Ramadan ketika sepi, apa yang dilakukan oleh para komentator, Bapak? Mereka rebutannya lebih keras. Rebutannya, jadi kalau ada yang order 100 tuh, mungkin yang rebutnya 1.000 orang. Oh, karena gitu. Supply and demand-nya ya? Iya. Saya berusaha mempromosikan, mengiklankan supaya banyak dapat advertiser, biar mereka bisa dapat penghasilan. Iya. Katakanlah kalau misalkan pemirsa punya sebuah channel YouTube gitu, yang sedang dibangun dari awal dan sebagainya. Untuk mencapai 1.000 subscriber, kira-kira biayanya berapa kalau di Raja Komen? Itu kalau kami Rp600 per follower, tapi Rp600 per follower aktif. Berlaku di semua sosial media dan YouTube? Iya, macam-macam sih, ada yang Rp300, ada yang yang YouTube 600. Gitu, macam-macam. Tapi saya tidak bisa menjamin untuk bulan depannya. Mereka masih tetap jadi subscriber, bisa jadi unsubscribe gitu. Karena orang hidup. Kalau kontennya bagus, mereka akan tetap stay di situ. Iya, kan, terus, atau bahkan mempengaruhi orang lain untuk bisa follow. Komen dan lain-lain bisa nonton, bukan cuma subscribe aja. Cuman kalau kontennya kurang bagus, ya asal-asalan, ya nggak serius ya. Walaupun dikasih subscriber banyak, yang real asli orang juga kemungkinan bisa keluar. Gitu ya. Iya. Jadi belum tentu yang 1.000 subscribe itu tetap bertahan dalam 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Tergantung pada konten. Karena memang yang mengikat itu konten, bukan uangnya ya. Karena dari Bapak udah beres uangnya. Kecuali mereka order lagi untuk kelanjutan kata subscriber untuk nonton lagi. Juga ada. Oh gitu? Ada. Jadi, tapi sistemnya pertanyaan. Jadi lebih aman. Misalnya Pak Deddy selama podcast pegang kacamata berapa kali? Nah, dia nanti nonton terus tuh. Oh gitu? Jawabannya 3 kali. Nah, kan Pak Deddy langsung tulis jawabannya 3. Nanti otomatis sistem. Kalau dia jawabin 1, salah, tiketnya balik lagi ke penonton yang lain. Oh begitu? Gitu. Jadi kita dibayar untuk nonton? Iya. Gitu.
Itu Rp400. 400 rupiah. Untuk nonton. Tapi berdasarkan pertanyaan. Jadi, dalam bayangan pikiran saya, ada ya profesi kayak gini. Jadi misalnya ini apa? Misal di sini ada tanda, tapi jarang kelihatan. Atau misalnya penyanyi nih, kan ada yang nyanyi kan di YouTube ya. Berapa kali dia bilang cinta dalam itu, jadi didengerin gitu. Oh ini 5 kali, langsung dijawab 5 kali. Tujuannya supaya mereka tetap stay tune, nonton. Sistemnya pertanyaan. Nonton gitu ya. Bukan berdasarkan detik, nonton 30 detik selesai ya udah, enggak. Ya, luar biasa. Berapa kali buka kacamata waktu podcast, nah gitu, terus pasang lagi. Pernah diminta misalkan Bapak, ini sekarang lagi ada beberapa film kan yang lagi ngetren tuh. Apakah pernah diminta juga oleh produser film untuk menaikkan katakan rating film tertentu? Ada film-film yang mau tayang, film bioskop, ada yang pakai Raja Komen. Oh gitu. Mereka untuk posting, untuk memposting di sosmed mereka masing-masing, trailernya. Trailernya. Kemudian pas kasih hashtag. Jadi untuk mempromosikan yang besar-besar seperti bioskop, film di bioskop itu bisa. Mereka posting, misal 1000 posting, orang posting menjadi trending topik di Twitter bisa. Gitu. Bisa. Hashtagnya. Ada artis penyanyi yang terkenal juga launching lagu baru, komen dan posting, suruh orang posting, ada yang suruh nge-share apa macam-macam. Luar biasa. Pemirsa, tidak terbayangkan sebelumnya ada profesi sebagai komentator. Kita nonton YouTube, kita dibayar, dan itu real. Anda bisa cek kebenaran dari informasi ini, karena saya sendiri terus terang, kadang, ada ya model profesi seperti ini. Tapi kehadiran Pak Tonton sekarang adalah awal dari Bapak dan Ibu untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Dan jika ternyata itu bermanfaat, Bapak bisa daftar langsung menjadi komentator di Raja Komen, mendapatkan keuntungan finansial karena katakanlah berkomentar hal positif di sebuah sosial media. Sekali lagi, terima kasih Pak Tonton sudah hadir bersama kami di channel Turning Point. Kita akan kembali dengan tamu-tamu unik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali seni cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi. Tes Sidik Jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh.
Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi. Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.